Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin soal nafkah, kebanyakan orang pikirnya cuma seputar uang, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Padahal, dalam rumah tangga, ada satu hal yang sering banget dilupakan padahal efeknya luar biasa, nafkah batin. Nah, kalau dengar kata nafkah batin, pikiran orang sering langsung nyasar ke hubungan intim. Memang sih, itu bagian dari nafkah batin, tapi aslinya jauh lebih luas dan dalam. Banyak bentuk nafkah batin yang ternyata jarang banget diberikan suami ke istri. Padahal kalau ini terpenuhi, rumah tangga bisa terasa adem, harmonis, dan romantis tiap hari. Kenapa nafkah batin itu penting banget? Coba bayangin, seorang istri udah capek ngurus rumah, anak, masakan, bahkan ikut bantu keuangan keluarga. Tapi, kalau secara emosional dan psikologis dia nggak pernah diisi atau diperhatikan, lama-lama hatinya kering. Istri itu makhluk yang butuh rasa dicintai, diapresiasi, dan dipahami. Kalau nafkah batin ini nggak terpenuhi, hati istri bisa merasa kosong, meski rumahnya mewah dan isi rekeningnya banyak. Bentuk nafkah batin yang jarang diberikan suami itu ucapan sayang yang tulus. Percaya atau enggak, banyak suami yang udah bertahun-tahun nikah tapi jarang, bahkan gak pernah bilang, "Aku sayang kamu," sama istrinya. Padahal, kata sederhana ini bisa jadi vitamin hati buat istri. Ucapan sayang bikin istri merasa dihargai dan diinginkan. Jangan tunggu momen spesial, cukup ucapkan di pagi hari sebelum berangkat kerja, atau sebelum tidur. Bagi istri, ini bukan cuma kata-kata, tapi bentuk kepastian bahwa cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. 2. Pelukan hangat tanpa alasan. Pelukan itu punya kekuatan magis. Nggak perlu nunggu istri sedih atau galau. Peluk aja di sela-sela kesibukan. Riset bilang, pelukan bisa menurunkan hormon stres dan bikin hubungan lebih dekat. Sayangnya, banyak suami yang pelit pelukan. Alasannya, kan udah sering ketemu tiap hari. Padahal, pelukan singkat 10-15 detik bisa bikin hati istri meleleh dan rasa cintanya tambah besar. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak suami yang kalau istri curhat malah sambil main HP atau nonton TV. Mendengarkan itu bagian dari nafkah batin yang jarang disadari. Saat istri cerita, dia bukan cuma mau kasih info, tapi mau didengar dan dipahami. Tinggalkan dulu gadget, tatap matanya, dan dengerin sampai selesai. Ini sinyal bahwa suami peduli dan menghargai isi hati istri. 4. Apresiasi dan pujian kecil. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu bilang ke istri, "Masakannya enak banget," atau "Kamu cantik banget hari ini"? Pujian sederhana bisa jadi booster semangat istri seharian. Apresiasi bikin istri merasa segala usahanya nggak sia-sia. Sayangnya, banyak suami yang mikir, "Dia udah tahu kok aku sayang." Padahal, tanpa ucapan, istri bisa merasa nggak dihargai. 5. Dukungan di masa sulit. Ketika istri lagi lelah, sakit, atau mentalnya drop, kehadiran suami yang memberi dukungan emosional itu luar biasa penting. Dukungan ini nggak melulu soal ngasih solusi, tapi cukup ada di sisinya. Bilang, "Aku di sini buat kamu." Banyak suami yang kadang terlalu sibuk sama pekerjaannya sampai nggak sadar istrinya sedang butuh dikuatkan. 6. Sentuhan lembut di kehidupan sehari-hari. Nafkah batin nggak harus selalu serius atau diranjang. Sentuhan kecil kayak mengelus rambut, menggenggam tangan saat jalan bareng, atau mengusap punggung pas istri capek, itu juga bagian dari kasih sayang. Gestur kecil ini nyampe langsung ke hati istri, bikin dia merasa aman dan dicintai. 7. Waktu berkualitas bersama. Banyak pasangan tinggal serumah tapi jarang benar-benar bersama. Pulang kerja capek, weekend malah sibuk masing-masing. Luangkan waktu khusus buat berdua tanpa gangguan. Entah itu nonton bareng, jalan sore, atau makan malam berdua. Bukan soal lamanya, tapi kualitas momen itu yang bikin hubungan makin kuat. Kenapa banyak suami lupa memberikan nafkah batin ini? Biasanya karena merasa udah cukup dengan memberi nafkah materi.
Ada juga yang gak terbiasa mengekspresikan kasih sayang karena lingkungan atau budaya. Padahal, kalau terus-terusan lupa, hubungan bisa renggang. Istri bisa merasa sendirian secara emosional, dan itu berbahaya buat keharmonisan rumah tangga. Cara memulai memberikan nafkah batin. 1. Mulai dari hal kecil, ucapkan kata sayang, berikan senyum, atau tanya kabar istri tiap hari. 2. Jangan tunggu momen spesial. Tunjukkan kasih sayang di waktu-waktu biasa. 3. Jadwalkan waktu berdua, walau cuma sebentar. Asal rutin, efeknya luar biasa. 4. Latih empati. Coba pahami perasaan istri dari sudut pandangnya. 5. Jangan pelit sentuhan, pegang tangannya, elus pipinya, atau peluk dia tanpa alasan. Suami yang bijak gak cuma sibuk memenuhi kebutuhan materi, tapi juga paham pentingnya nafkah batin. Bentuknya memang sederhana, kata sayang, pelukan, pujian, waktu berkualitas. Tapi dampaknya bisa bikin istri bahagia, cinta makin kuat, dan rumah tangga langgeng sampai tua. Jadi, buat para suami, jangan tunggu nanti. Mulailah sekarang. Karena kebahagiaan istri adalah kunci rumah tangga yang harmonis. Dan nafkah batin adalah bahan bakar utamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.